Hai teman pintar, saat istri Nabi Muhammad yaitu Siti Aisyah diminta Sa'ad bin Hisham menginformasikan akhlak keseharian Nabi Muhammad, Siti Aisyah pun menjawab, sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Di video kali ini kita akan membahas aktivitas keseharian Nabi Muhammad mulai dari bangun hingga tidur kembali. Mari kita bahas lebih dalam. Saat azan subuh berkumandang, beliau Nabi Muhammad mengerjakan sholat sunnah qobliyah, sholat sebelum subuh. Lalu beliau keluar rumah untuk menunaikan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Usai menjalankannya, beliau iktikaf berdiam diri di masjid hingga matahari terbit. Sahabat Jabir bin Samurah pernah menceritakan kebiasaan baik ini Rasulullah tidak beranjak dari tempat sholatnya ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ketika matahari sudah terbit, beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Secara umum, waktu ini digunakan beliau untuk zikir pagi dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika waktu duha sudah masuk, beliau menunaikan sholat duha sebanyak 4 rakaat atau lebih. Siti Aisyah pernah meriwayatkan Rasulullah sholat duha sebanyak 4 kali, kadang ditambah sesuai dengan kehendaknya. Meski pada riwayat lain disebutkan bahwa beliau terkadang juga tidak menjalankannya, tapi alasannya jelas, yaitu khawatir menjadi beban dan diwajibkan kepada umatnya sekembalinya dari masjid. Ada kegiatan beliau yang dilakukan di dalam rumah sebagai riwayat dari Siti Aisyah, seperti turut membantu pekerjaan istri seperti memerah susu kambing, menambal baju, melayani diri sendiri, menjahit sandal, dan lain-lainnya. Sikap Nabi Muhammad pada istri, anak, bahkan pembantu ketika di rumah begitu lembut, tidak pernah terjadi KDRT di dalamnya. Siti Aisyah pernah bercerita, Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap seorang wanita ataupun pelayan, melainkan di waktu beliau sedang berjihad fisabilillah. Pada pertengahan hari, beliau biasanya menyempatkan tidur qailullah agar bisa membangunkannya pada malam hari untuk beribadah sholat malam. Diriwayatkan, tidurlah pada waktu qailullah karena sesungguhnya setan tidak tidur di waktu itu. Ketika sudah tiba waktu sholat, beliau keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang diriwayatkan Al-Aswad dari Aisyah. Beliau biasanya membantu pekerjaan rumah tangga. Ketika waktu sholat sudah datang, beliau segera datang ke masjid. Di masjid bukan saja dijadikan beliau sebagai tempat ritual belaka, tetapi juga menjadikannya sebagai wahana untuk mengobrol, taklim, nasihat, menyimak pengaduan, memperbaiki hubungan yang rusak, memecahkan solusi, bahkan strategi militer dan politik. Saat di rumah, terkait soal makanan, beliau tidak pernah mencelanya. Jika ingin, beliau makan, jika tidak, beliau tinggalkan. Hal lain yang biasa beliau lakukan dalam masalah ini ialah mengawali dengan basmalah, mengambil makanan yang terdekat, memulainya dengan tangan kanan. Selain di masjid dan di rumah, kegiatan harian Rasulullah juga menjangkau ranah sosial. Di antara kegiatan yang dilakukan beliau dalam segmen ini, memantau dan memeriksa kondisi masyarakat, memeriksa praktik kecurangan di pasar,
dan tidak gengsi untuk berkumpul dengan mereka. Jauh sebelum diangkat menjadi rasul, saat berumah tangga dengan Khadijah, aktivitas sosial seperti menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, dan menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran adalah kebiasaan harian yang dilakukan oleh beliau. Menjenguk orang yang sedang sakit, maupun Islam ataupun non-Islam, sebagaimana yang pernah beliau lakukan kepada pelayannya yang beragama Yahudi. Sore hari, pasca sholat asar, beliau melakukan zikir sore. Dalam catatan hadis, untuk istighfar saja beliau sehari minimal melantunkannya sebanyak 70-100 kali. Ini baru istighfar saja, belum lagi zikir-zikir lain yang beliau dawami dan diajarkan kepada umatnya baik di waktu pagi dan sore. Semua ini beliau lakukan tidak lain karena perintah yang ada dalam Al-Quran. Memasuki waktu malam, beliau menunaikan sholat maghrib dan isya. Jika ada keperluan terkait umat Islam, beliau berembuk dengan para pemuka sahabat. Jika tidak ada, maka beliau bercengkrama dengan keluarga di rumah. Imam Ibnu Katsir menggambarkan dengan sangat baik bagaimana keseharian beliau. Rasulullah sangat bagus dalam menjalin pergaulan, murah senyum, bercengkrama dengan keluarga, bersikap lemah lembut terhadap mereka, memberikan nafkah, bahkan mengajak bercanda. Terkadang di malam hari, sesekali istri beliau kumpul makan malam bersama di tempat Rasulullah menginap. Kemudian setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Beliau tidur satu ranjang dengan istri. Ba'da sholat isya, beliau ngobrol dengan keluarganya sebentar sebelum tidur. Kalau tidak ada keperluan, ada dua hal yang dibenci Rasulullah di waktu sebelum maupun sesudah isya, yaitu tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Setelah itu, beliau tidur di awal malam. Selanjutnya, bangun kemudian bersiwak dan berwudu untuk menunaikan sholat malam sesuai dengan yang dikehendakinya sampai Bilal mengumandangkan azan subuh, kemudian keluar untuk sholat berjamaah. Kegiatan ini pernah disaksikan langsung oleh Ibnu Abbas. Dari kegiatan harian Rasulullah yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan keseharian beliau tidak jauh dari kegiatan di masjid, rumah, dan sosial. Semua bisa beliau harmonikan dengan sangat baik. Beliau disiplin dalam ibadah, sangat perhatian kepada keluarganya, dan begitu respons terhadap problematika sosial yang ada di umat. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.